Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang mengenal aplikasi LCMIL, aplikasi elektronik siap nikah dan hamil milik BKKBN. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ari Andrika Eskep, saya penyuluh KB Ahli Muda di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga merupakan koordinator dari UPT, Unit Pelaksana Teknis DPD IPKB Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini saya diberikan mandat oleh DPD IPKB Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti TOT tentang aplikasi LCMIL pada tahun 2021 dan 2022. Baik, saya akan mencoba memaparkan materi tentang mengenal aplikasi LCMIL, dan tentu saja pada saatnya nanti pemaparan saya tidak akan sempurna. Tentunya saya membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman, terutama teman-teman PKB dan PLKB, agar apa yang saya sampaikan ini dapat sesuai dengan peruntukannya dan dapat berkontribusi kembali, terutama pada aplikasi-aplikasi BKKBN selanjutnya. Baik, untuk materi yang pertama, ini merupakan bisnis proses dari aplikasi LCMIL. Jadi seperti yang kita tahu teman-teman, aplikasi LCMIL ini ada dua pengguna. Yang pertama itu untuk chat-in, kemudian yang kedua adalah untuk pendamping. Nah, pada proses yang kali ini kita akan menjelaskan mulai dari calon pengantin mengurus surat nikah atau surat pengantar nikah di desa atau kelurahan. Kemudian petugas menyampaikan informasi tentang aplikasi LCMIL yang harus diisi untuk kelengkapan administrasi pada saat pendaftaran di KUA. Serta pengisian kuesioner dilakukan setelah pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Pada saat setelah diberikan informasi, Catin melakukan registrasi di aplikasi LCMIL Catin. Setelah melakukan registrasi, Catin kemudian melaksanakan medical check-up kepada petugas kesehatan, tentu saja di fasilitas kesehatan. Kemudian setelah hasil didapat, Catin mengisi kuesioner yang ada di aplikasi LCMIL Catin. Setelah diisi kuesioner Catin, maka akan direview oleh sistem dan pendampingan oleh petugas. Setelah dilihat hasilnya, apabila tandanya merah, maka akan dilakukan pendampingan oleh kader KB, kader PKK dan bidan. Kemudian akan dilakukan pendampingan dan edukasi kepada Catin agar mencapai kondisi siap nikah dan siap hamil. Kemudian dilakukan lagi medical check-up, dan kemudian isi lagi kuesionernya. Apabila memang hasilnya sudah hijau, maka akan mendapatkan sertifikat siap nikah. Pada saat hasilnya merah ataupun hijau, itu tetap akan ada edukasi dan rekomendasi di dalam aplikasi LCMIL Jatim itu. Setelah mendapatkan sertifikat siap nikah, maka Jatim dapat melanjutkan pendaftarannya di KUA. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasannya LCMIL ini memiliki dua pengguna, yaitu LCMIL bagi calon pengantin dan LCMIL bagi petugas pendamping atau PPK. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri, ini ada LCMIL calon pengantin. Jadi seperti ini tampilannya teman-teman ketika Catin sudah melakukan registrasi, maka tampilan dashboardnya akan seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan, ini adalah tampilan awal pada saat petugas pendamping masuk
ke website dari LCMIL, yaitu lcmil.bkkbn.go.id. Untuk slide selanjutnya, teman-teman, kita akan bahas tentang aplikasi LCMIL bagi Jatim. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya, teman-teman. Jadi, nanti ketika teman-teman menyampaikan informasi kepada Jatim bahwa aplikasi LCMIL Jatim ini bisa di-download melalui Play Store dan App Store. Kemudian lakukan registrasi. Setelah registrasi, Jatim bisa langsung login, teman-teman. Ketika login, apabila sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di petugas kesehatan, kemudian melakukan isi kuesioner. Lalu lihat hasil kuesionernya. Nah, kalau di tampilannya sebelah kiri ini ideal, teman-teman, karena hasilnya warna hijau, ya. Kalau sudah dilihat hasil kuesionernya, itu ada bagian edukasi kesehatan, jadi teman-teman bisa buka, ataupun Jatim juga bisa buka sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga bisa memanfaatkan fitur konsultasi, kemudian juga mendapatkan sertifikat LCMIL. Nah, simulasinya bisa buka aplikasi Play Store, cari LCMIL, kemudian registrasi berdasarkan wilayah. Jadi provinsinya di mana, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, di mana domisili Jatimnya berada. Pada saat Jatim akan mengisi kuesioner, Jatim bisa langsung klik bagian ini untuk mengisi kuesioner. Maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman, yang di tengah. Jadi, yang pertama yang akan diisi adalah usia. Jadi, berapakah usia Anda saat ini, diisikan dalam tahun. Kemudian, isi kuesioner berdasarkan hasil pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Isi tanggal pemeriksaannya berapa, kemudian tempat atau nama fasilitas kesehatannya di mana, lalu unggah foto hasil kesehatannya, hasil pemeriksaan kesehatannya, lalu diisi indeks massa tubuhnya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, kemudian kadar HB dalam darahnya berapa. Setelah kuesionernya diisi, maka hasil kuesionernya akan tampak pada bagian paling kanan. Kalau yang hasil pada contoh ini, hasilnya ideal, kemudian bisa melakukan unduh sertifikat siap nikah di bagian sini. Kemudian Jatim akan mendapatkan sertifikat siap nikah dan hamil. Ketika Jatim melakukan unduh sertifikat, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk yang bagian tengah ini sertifikat siap nikah dan hamil dengan hasil yang ideal. Sedangkan yang paling kanan ini adalah sertifikat siap nikah dan hamil dengan hasil beresiko. Tentu saja hasil ini akan dipengaruhi oleh isian para Jatim pada saat mengisi hasil kuesionernya masing-masing. Pada saat hasil kuesioner ini beresiko, maka warna yang keluar akan menjadi warna merah. Pada warna merah ini akan dilihat di bagian mana yang beresiko pada gambar ini. Contohnya pada kolom anemia,
Jadi pada kolom anemia ini hasil yang menunjukkannya bahwa anemia, yang bersangkutan anemia, akan ada file unduh untuk edukasi kuesionernya. Jadi karena yang ini dibahas tentang Catin yang anemia, maka edukasinya juga tentang kadar Hb, tentang apa yang bisa atau yang harus dilakukan apabila Catinnya anemia. Jadi ini bisa dibaca agar para Catin tadi ketika pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan mengalami anemia, dengan harapan ketika ada edukasi ini maka anemianya akan menjadi ideal ketika telah mengikuti edukasi yang ada. Selain dari edukasi pada tampilan hasil kuesioner tadi, ada juga edukasi yang lain yang jauh lebih banyak lagi terdapat di bagian edukasi di sebelah kuesioner tadi. Nah, pada saat kita klik edukasi, ini ada beberapa kategori edukasi. Ada kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan, kesehatan reproduksi, kontrasepsi, serta cegah kanker. Nah, ketika kita buka kategori kesiapan kehamilan, maka tampilannya akan seperti yang kolom sebelah kanan. Di sini ada rencana kehamilan, kenali siklus menstruasi, dan sebagainya. Jadi banyak edukasi di dalam satu aplikasi LC-Meal bagi Catin. Ketika para Catin membutuhkan konsultasi, maka Catin dapat klik gambar seperti ini di bagian atas sebelah kanan, maka Catin akan terhubung kepada petugas pendamping. Catin juga bisa memilih petugas yang ingin dihubungi. Bisa memilih petugas bidan, bisa memilih petugas PKK, serta juga bisa memilih petugas KB. Bagaimana menambahkan pasangan di aplikasi LC-Meal Catin? Kita bisa klik pada bagian ini, tambahkan pasanganmu, kemudian akan dilanjutkan seperti tampilan di sebelah kanan. Ini silakan minta pasangan kamu untuk klik menu tambah pasangan di aplikasi LC-Meal, lalu tuliskan nomor KTP-nya, kemudian profile ID-nya. Profile ID-nya bisa dilihat di sini di M21APF83 kalau di contoh ini. Setelah itu kamu klik menu akun, biodata pasangan, lalu klik tombol terima. Kemudian secara otomatis pasanganmu akan ditambahkan di kolom ini. Sebelumnya kita bahas LC-Meal yang digunakan oleh Catin. Nah, pada saat ini kita akan bahas tentang LC-Meal bagi petugas pendamping atau TPK. Jadi, kita bisa membuka website itu di lcmeal.bkkbn.go.id. Kemudian, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Kemudian kalau memang kita belum mendaftar sebagai petugas pendamping ataupun sebagai admin, itu kita bisa klik di bagian daftar. Setelah kita klik daftar di tampilan awal LC-Meal bagi petugas pendamping atau TPK, maka tampilan selanjutnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi
Jadi bisa kita isi mulai dari nama lengkap, nomor KTP, nomor telepon, dan kemudian email. Nah, khusus email, teman-teman, ini email sifatnya opsional, artinya bisa ada, bisa juga tidak ada. Artinya kalau misalnya teman-teman tidak memiliki email, tidak diisikan pun tetap bisa melakukan registrasi. Kemudian kita isikan password sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu di sini isi yang bagian sebelah kanan, isi nomor SK tim pendamping keluarga, nomor SK-nya saja. Kemudian selanjutnya isi sertifikat pelatihan pendampingan keluarga yang pernah Anda dapatkan. Tuliskan sertifikat apa atau sertifikat pelatihan pendampingan yang sudah pernah didapatkan apa saja, tuliskan di dalam sertifikat ini. Kemudian, ini bagian ini, khusus yang dilingkari, ini bukan alamat rumah, teman-teman, tapi alamat penugasan. Jadi, pilih provinsi, pilih kabupaten, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, di mana tempat kita mendaftar. Kemudian, setelah memilih alamat penugasan, kita akan memilih mendaftar sebagai apa? Apakah sebagai petugas pendamping atau mendaftar sebagai admin. Setelah kita memilih sebagai petugas pendamping, maka selanjutnya akan memilih tim pendampingan keluarga yang mana? Apakah bidan, apakah kader KB, apakah kader PKK. Dan terakhir, tuliskan kode yang ada pada gambar ini, teman-teman. Ini kode captcha-nya. Kalau memang tidak jelas kode captcha-nya, teman-teman bisa klik di sini untuk mengganti gambar. Setelah jelas, masukkan 4 digitnya, lalu klik simpan. Bagi teman-teman yang masih belum jelas untuk proses registrasi LC-Mil bagi petugas pendamping, BKKBN juga sudah menyiapkan video tutorial yang nanti akan kami bagikan di link deskripsi. Baik, setelah teman-teman tadi registrasi, kemudian melakukan login atau masuk, maka tampilan dashboardnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini tampilan dashboard. Ada dashboard di sini, paling kiri, kemudian sebelahnya ada inbox, kemudian ada user management, kemudian ada reporting. Sedangkan di bawah-bawahnya ini ada chat yang belum Anda tanggapi, ada kuesioner yang belum Anda komentari, kemudian ada juga chat yang belum ditanggapi, kemudian ada chatin yang belum punya petugas pendamping. Sedangkan yang paling bawah ini adalah gambaran dari total chatin yang terdaftar di LC-Mil, kemudian ini yang chatin yang mendaftar di tingkat provinsi, sedangkan yang ini tingkat kabupaten, kemudian yang ini tingkat kecamatan, kemudian terakhir yang tingkat kelurahan. Ada berapa chatin yang mendaftar di aplikasi LC-Mil Chatin. Jadi kita bisa memantau jumlahnya, teman-teman. Kemudian, bagaimana cara mendampingi chatin? Untuk proses ini, yang perlu kami garis bawahi adalah proses ini dapat dilakukan oleh kader KB. Jadi yang harus login ataupun bisa memilih ataupun mendampingi chatin itu kader KB. Jadi loginlah kader KB sesuai dengan user dan
chatnya, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan klik chatin yang belum punya petugas pendamping, yang isinya akan berisi daftar chatin di desa ataupun kelurahan kader KB tersebut. Kemudian setelah diklik daftar tadi, maka tampilannya akan seperti ini, akan berisi daftar chatin yang ada di wilayah binaan teman-teman. Kemudian kita bisa klik tombol kuning bergambar petugas untuk mendampingi chatin. Sekali lagi, ini dilakukan oleh kader KB yang akan ataupun yang bisa mengklik tombol kuning ini. Setelah ditekan, maka klik tombol yakin. Setelah yakin kita tekan, maka tampilan dashboardnya akan seperti ini. Akan muncul tulisan copy link seperti yang dibulati di sini bagian tengah. Klik tombol copy link, maka link ini sudah kita copy. Kemudian kita paste atau paste di grup WhatsApp yang berisi kader PKK dan bidan ataupun tenaga kesehatan. Karena yang melakukan copy link ini hanya bisa dilakukan oleh kader KB dan dipaste ataupun di paste di grupnya masing-masing. Setelah link tadi di paste ataupun dipaste di grup WhatsApp masing-masing, maka kader PKK dan bidan bisa mengklik link tersebut, kemudian login. Setelah login, maka tampilan dashboardnya akan seperti ini. Maka juga akan muncul menu dampingi chatin. Maka kita bisa klik dampingi chatin. Nah, setelah chatin menjadi pendampingan kita, maka ada menu chat dengan chatin. Diperhatikan tombol chat yang belum ditanggapi. Klik tombol ini untuk masuk ke kotak inbox sehingga bisa melihat pesan yang dikirim oleh chatin yang Anda dampingi. Klik inbox, kemudian klik aksi. Di situ teman-teman nanti teman-teman TPK sudah bisa memulai chat dengan chatin. Pada proses mendampingi chatin yang sudah kita jelaskan sebelumnya, BKKBN telah menyiapkan video tutorial untuk mendampingi chatin dan prosesnya juga sama. Tapi tentu saja videonya jauh lebih menarik. Jadi kami sarankan bagi teman-teman yang masih bingung untuk memilih ataupun mendampingi chatin yang dilakukan oleh kader KB, lalu klik tombol kuning, kemudian kita melakukan copy link dan dipastekan di grup email. Selanjutnya kader PKK dan bidan mengklik tombol klik copy link tersebut, lalu login ke user dan password mereka masing-masing, lalu keluar tombol dampingi chatin seperti ini. Ini sudah ada video tutorialnya teman-teman. Nanti akan kami bagikan di kolom deskripsi. Selanjutnya, bagaimana cara membuat catatan aktivitas pendampingan ataupun logbook. Caranya mudah teman-teman. Jadi teman-teman langsung mengarahkan ke menu user management yang dilingkari di atas ini. Lalu klik tombol chatin saya.
seperti yang dilingkari 2, maka akan muncul daftar Jatim yang ada di wilayah kita masing-masing. Lalu teman-teman klik yang tergambar kertas dan pena ini. Setelah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa klik tombol logbook di sebelah kanan. Lalu ketika ditekan atau diklik tombol logbook, maka tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, di yang bagian sebelah kiri, ini ada intervensi pendampingan. Jadi bisa teman-teman pilih apa yang dilakukan pada saat pendampingan. Apakah pemberian suplemen, apakah melakukan KIE, atau mungkin melakukan rujukan. Dan di sini bisa dipilih lebih dari satu, teman-teman. Jika sudah dipilih, maka teman-teman bisa klik tombol simpan. Kemudian, ketika telah disimpan, maka riwayatnya itu akan terekam di bagian sebelah kanan. Di catatan riwayat intervensi kita itu ada di sebelah kanan. Ada riwayat pendampingan, ada juga riwayat hasil kuesionernya juga itu di sebelah kanan. Seperti contoh, di sini terekam tanggal 28 Desember 2021 pukul 16.14.46. Ini intervensi dilakukan oleh TPK Boyolali dengan melakukan KIE ataupun komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi seperti ini, teman-teman, untuk bikin logbook. Baik, teman-teman, untuk pengisian logbook dan pembuatan ulasan terhadap kuesioner, ini juga BKKBN telah menyiapkan video tutorial yang nanti juga akan kami share di kolom deskripsi, teman-teman. Jadi kalau memang penjelasan ini belum cukup jelas, teman-teman bisa lihat nanti di video tutorialnya. Semoga ini bisa membantu teman-teman, terutama teman-teman yang belum paham dengan apa yang dijelaskan tadi, teman-teman. Insya Allah videonya juga lebih menarik seperti itu. Tibalah kita di sesi akhir dari materi mengenal aplikasi LC-Mail. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini adalah tampilan dashboard LC-Mail yang menampilkan infografis dari hasil kuesioner yang ada di wilayah teman-teman PKB PLKB masing-masing. Jadi ini adalah grafis dari menu usia, indeks massa tubuh, kadar HB dalam darah, ukuran lila, serta terakhir perilaku merokok. Kemudian kami ucapkan terima kasih teman-teman atas segala perhatiannya, atas waktunya yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk belajar lagi terkait dengan aplikasi LC-Mail. Semoga apa yang kami lakukan ini bisa berkontribusi terhadap pemahaman teman-teman, terutama PKB PLKB, agar nanti bisa meneruskannya kepada TPK, agar nanti TPK bisa maksimal dalam melaksanakan kerjanya di lapangan. Dan harapan terakhirnya, semoga percepatan penurunan stunting itu dapat benar-benar terwujud. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.